Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video kedua topik linked list di Java. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang linked list, yaitu sorted list, dan yang kedua nanti adalah double linked list. Apa itu sorted list? Yaitu linked list yang selalu kita maintain datanya, urutannya selalu terurut gitu ya, secara ascending misalkan. Ini sangat berguna beberapa aplikasi yang mana kita menggunakan sorted array. Pada topik array kita sudah bahas itu sorted array dan unsorted array. Aplikasi-aplikasi yang membutuhkan sebuah data terurut, kan tetapi pada sorted list insertnya akan jauh lebih cepat dan penggunaan memorinya yaitu secara dinamis lebih efisien, akan tetapi konsekuensinya memang akan sedikit lebih sulit implementasinya ya. Ini sudah konsekuensi logis. Mari kita lihat secara lebih detail bagaimana implementasi linked list yang datanya selalu terurut. Linked list yang kita maintain datanya sorted tentunya dengan insert. Yang insertnya adalah insert sorted gitu. Dimana insert itu bisa terjadi di depan, bisa terjadi di belakang, dan bisa terjadi di tengah gitu ya. Tergantung keadaan datanya. Ini sebagai contoh, kalau sebuah linked list sudah ada 1, 2, 3, 5, misalkan 4 harus di insert, maka ada proses insert di tengah. Kemudian kita lihat bahwa insert itu memerlukan proses pencarian gitu. Jadi untuk mendapatkan posisi daripada data yang akan diinsert, itu kita memerlukan ON secara worst case ya. Bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang, sehingga worst case-nya kalau di belakang gitu ya. Kemudian untuk insertnya sendiri pada linked list itu cukup dengan O1 ya. Hanya mengarahkan link-link yang ada di daerah di sini. Nah, bagaimana dengan operasi yang lain, delete dan find? Nah, tentunya kurang lebih hampir sama dengan yang unsorted list gitu ya. Main function atau sebagai implementasi dari program nanti kita akan punya objek the list. Ini merupakan linked list. Kemudian misalkan kita insert 20, kita insert 40. Nah, setelah dicetak listnya 20, 40. 20 pertama kali, 40 insertnya di belakang. Misalkan kita insert 10, ya berarti insert first ya, depan. 30 ini diinsert di antara 20 dan 40, middle, tengah gitu ya. 50 insert belakang. Jadi sorted list ini merupakan insertnya adalah insert yang berlaku umum, bisa di first, di belakang, ataupun di tengah. Kemudian setelah dicetak tentunya akan terurut dari kecil sampai besar gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan remove bisa remove first dan seterusnya. Oke, dari sisi efisiensi sorted list atau sorted linked list, insert dan delete-nya UN gitu ya. Untuk short-nya, worst case-nya, karena
pada dasarnya search-nya. Kalau delete dan insert pada linked list itu O1 gitu ya. Di sini kita tidak dapat menggunakan binary search on sorted linked list. Ya, seperti di array. Kenapa? Karena linked list ini kita tidak mempunyai indeks gitu ya. Kalau dipaksakan sebenarnya bisa, tapi menjadi lebih rumit begitu ya, atau tidak cocok gitu ya. Kemudian untuk mencari nilai minimum, ya, tentunya atau maksimum yang dapat ditemukan dengan O1 gitu ya, depan dan belakang. Jika menggunakan double ended gitu ya, first dan last ya, tentunya maksimum juga akan dapat ditemukan. Itu ya, kalau hanya first saja sorted, nanti maksimumnya akan membutuhkan n. Ini sudah jelas konsekuensinya. Jadi sorted list ini bagus jika aplikasi itu ya sering mengakses tentang minimum atau maksimum ya, data minimum atau maksimum ini sangat cocok ya, karena sangat cepat operasinya, hanya O1 gitu ya. Kemudian apa hubungannya dengan atau sebagai sebuah sorting algorithm kalau kita bandingkan dengan insertion sort gitu ya pada array gitu ya. Kalau kita lihat dengan melakukan n kali insert, di mana setiap kali insert itu ya membutuhkan on ya secara rata-rata atau worst case, maka ya sebagai sorting algorithm menginsert data di dalam sorted list ya on kuadrat gitu ya. Akan tetapi dengan ya gabungan atau paduan menggunakan array, jadi di sini kita bisa menggunakan array ya, array yang unsorted menjadi array yang sorted menggunakan sorted list gitu ya. Maka kalau dibandingkan dengan insertion sort menggunakan array, tentunya masih lebih bagus gitu ya. Di sini ada on lebih hemat gitu ya. On dibanding dalam mengcopy atau data moving gitu ya. Kalau insertion sort itu n kuadrat. Jadi begini, idenya ya, data yang random yang unsorted itu akan satu-satu dimasukkan ke dalam sorted list, oke, menggunakan insert. Lalu kalau sudah masuk di sorted list, maka dari sorted list akan kita kembalikan ke array. Jadi ya, array yang unsorted random datanya misalkan diinsert satu-satu mulai dari indeks 0, 1 itu ke dalam linked list yang sorted itu. Lalu setelah sorted kita remove linked listnya, kita masukkan ke dalam array lagi, maka akan didapat sorted array gitu ya. Ini dibandingkan dengan insertion sort yang tidak menggunakan linked list, itu masih lebih bagus karena tidak perlu menggeser. Kalau pada insertion sort itu harus mengcopy, menggeser itu mengcopy data satu-satunya. Nah, banyaknya kopinya itu n kuadrat, sedangkan pada menggunakan sorted list itu cukup on. Akan tetapi memorinya menjadi lebih banyak gitu, karena harus tambah linked list gitu ya. Jadi bisa 2 kali gitu ya. Kalau datanya n ya n untuk array dan n untuk linked list. Itu
Kemudian kita akan mengarah ke bagaimana double linked list itu sangat diperlukan gitu ya. Kita lihat bahwa untuk menghapus ini ya, menghapus untuk kasus double ended ya, menghapus elemen yang terakhir ini bukan pekerjaan yang bisa langsung gitu ya. Jadi untuk menghapus, padahal sudah ada reference last gitu ya, dan first misalkan, kalau menghapus depan itu sangat cepat memang. Tapi kalau menghapus elemen terakhir, kita tidak dapat menggunakan last karena node atau link dari elemen terakhir itu yang akan dihapus, maka kita harus menuju link sebelumnya. Mau tidak mau ya harus dari first, dari depan, diiterasi begitu sampai menemukan node nomor 2 dari belakang gitu ya. Kenapa itu terjadi? Karena memang yang kita bahas sampai dengan ini adalah single link list, searah gitu ya. Searah dalam arti hanya dari awal depan menuju akhir gitu. Searah, tidak bisa kembali. Seperti jalan juga, jalan searah dengan dua arah tentunya lebih fleksibel yang dua arah, kita bisa kembali gitu ya. Maka dari itu muncul sebagai salah satu solusi adalah menggunakan double linked list. Apa itu double linked list? Di double linked list ini kita bisa melakukan traverse atau ya menelusuri node secara backward gitu ya. Selain forward ya, forward dari depan, backward dari belakang ke depan. Dan setiap link mempunyai reference tambah yang baru yaitu previous gitu ya, selain next gitu ya. Sekarang sudah ada dua link yaitu next dan previous ini. Tetapi ya ini sebuah konsekuensi tentunya yang akan menambah memori gitu ya. Juga ya secara umum algoritma yang bekerja nanti untuk insert, delete, find dan yang lain akan sedikit slower ya, akan sedikit lambat. Karena apa? Karena dua link yang akan diurus gitu ya, yang akan digandeng maupun diarahkan adalah dua link ya, previous dan next gitu ya. Oke, kita sekarang lihat bagaimana double linked list itu diimplementasikan. Maka kelas linknya akan menjadi ya, misalkan integer. Nah, kita punya link previous gitu dan juga next gitu ya. Ada dua berarti, previous dan next. Next dan data, di mana sebelumnya kita bahas, dan previous ini hal yang baru ya tentunya seperti itu. Ya, untuk sebagai elemen pertama ya previousnya di 0, nextnya dengan 0 gitu ya. Ini ada dua yang harus diurus gitu ya, nolnya kanan next dan prev itu 0 pertama kali. Sebagai gambaran, jika kita menggunakan single ended atau satu reference, L reference ini, maka bentuknya akan seperti ini. Nolnya di situ, di sini tidak ada reference yang menunjuk ke node link terakhir. Nah, sehingga seperti itu akan lebih bagus kalau double ended gitu ya. Ini yang biasanya dilakukan. Maka ya first element ini F dan last ditunjuk di node yang paling terakhir gitu. Sehingga ya anggap menjadi sangat lengkap dan fleksibel gitu ya. Bisa gerak ke kanan dan ke kiri gitu. Oke, permasalahan reverse transversal ini. Jadi kalau forward transversal itu sama persis dengan sebelumnya, dimulai dari first,
lalu menggunakan next sama dengan next, atau current sama dengan current next gitu ya. Kemudian diulang terus sampai sampai 0 ya, sampai ditemu node paling ujung dan seterusnya. Nah, sekarang backward traversal itu sebaliknya, kita tentunya akan lebih bagus dilakukan jika listnya mempunyai double ended gitu ya. Kalau enggak kan berarti kita harus dari depan ke belakang baru kembali gitu. Kalau double ended ya kita mulai dari node link paling belakang, kita mulai dari last. Nah, kemudian dengan menggunakan current pref itu, current sama dengan current pref, itu menjadi mudah gitu ya. Ini sebagai gambaran metode yang harus ada. SMT dan check empty, nanti insert first, insert beginning itu, insert last, insert after ya, insert first or delete first, delete last, delete key tertentu ya. Ini insert setelah elemen tertentu dan seterusnya ya. Kemudian display secara forward dan display secara backward gitu ya. Jadi metode-metode yang di antara lain yang bisa kita buat dalam implementasinya adalah seperti ini. Oke. SMT saya kira adalah O1, sangat sederhana ini. Akan mengembalikan nilai true jika first is null ya, cukup firstnya aja is null, SMT gitu ya. Kemudian insert first. Insert first ini yang akan kita lakukan. Misalkan di sini create new link, jadi ini misalkan firstnya gitu, lastnya adalah seperti itu. Kemudian kita akan insert ini belum sorted ya. Kita akan menginsert data 5 di depan. Itu langkahnya ya, create a new link gitu. 5 sets its next reference to first. Jadi untuk menginsert ini, maka nextnya new link itu disama dengan kan first ya, yang di first itu ya, yang menunjuk node paling depan satu ini ya. Kemudian first previous gitu ya, previousnya ini itu disama dengan kan new link gitu ya. Dan kemudian sini terakhir ini first ke new link gitu ya. Sehingga yang tadinya depan sendiri 1 menjadi 5 gitu ya. Yang penting diperhatikan di sini jangan sampai salah urutannya. Jadi kalau misalkan firstnya ini sama dengan new link, maka ini lepas nanti ya, menjadi sampah ya. Maka dari itu yang diurus adalah new link ini, new node ini disambung dulu ke elemen satunya di sini. Nah, lalu ininya masih ke sini ya, sebelumnya F-nya masih di situ. Maka linknya ini disama dengan new node, baru yang F-nya bisa pindah ke sini karena sudah disambung dua arah seperti ini ya. Seperti itu sebagai gambaran. Sekarang kalau insert last gitu ya, ini juga O1 juga, misalkan lastnya seperti ini, ada menunjuk node paling terakhir, misalkan kita insert 5, yang penting urutannya jangan sampai salah gitu ya. Pertama setelah create new link dengan isinya data 5, misalkan di sini kita lihat set at previous reference to last. Jadi prefnya ini ya, kita gandeng dulu ke sana prefnya ini. Karena tujuannya L-nya yang dari 4 pindah ke 5, maka ini digandeng sana dulu. Baru yang ini adalah last neck ya, last neck-nya ini masih last ini disama dengan kan new link-nya sini. Baru
lastnya pindah ke new-linknya begitu ya. Oke, itu tentang insert last gitu ya. Sekarang insert after ya. Nah, tentunya dicari ya, akan mencari elemen di dalam list yang akan diinsert setelah current-nya. Misalkan akan diinsert setelah 2 misalkan sini ya. Maka sini harusnya ada current sini ya. Current next previous reference to the new link. Jadi untuk menginsertkan di tengah secara umum ini ya. Secara umum misalkan insert after ya. Secara umum bagaimana menggandeng 23 menjadi 253. Ini perhatikan jangan sampai terjadi tadi loss ataupun sampah begitu. Maka misalkan di sini ada reference current ya. Currentnya ada di sini. Maka cara menggandengnya bisa dibayangkan ini. Memang urutannya tidak selalu persis ini, tapi yang penting aman gitu ya. Kalau kita lihat ini set current next previous, current next previous berarti yang ini itu disama dengankan new link ini. Oke, yang ini yang tadi 3 ke 2 sekarang 3 ke 5. Oke, ini ya aman. Terus link nextnya to current. Jadi ini nextnya to current next ya, to current next ya. Ini current nextnya new list ini itu di set ke current nextnya di 2 sini ya, nextnya 3. Oke, sudah, ini berarti sudah tergandeng. Sekarang tinggal ini set current next to the new link. Jadi sekarang tinggal 2 ini diarahkan ke new link. Yang terakhir new link pref gitu ya, previous reference to ya, akan diarahkan ke current gitu. Selesai tugasnya. Delete sekarang, delete first, saya kira cukup mudah. Delete first ya cukup aja first sama dengan first next gitu ya. First akan kita pindah ke first next gitu ya. Nah, first next bisa null, memang bisa null. Kalau first nextnya null berarti memang ya tinggal 1 node gitu ya. First next previous reference to null ya. Dan mengset di sini bahwa first next ini previous ini null gitu ya. Jadi untuk double link list ini yang belakang null, yang sini juga harus null gitu ya. Karena nanti bisa forward backward patokannya null di situ ya. Itu delete first, delete last. Ini delete last menghapus 4 misalkan. Maka set last previous gitu ya. Ini lastnya previous ini harus null. Penting ini ya. Kalau last previousnya menjadi null ya memang akhirnya bisa null ya. Kemudian set last to last previous ya. Lastnya mundur atau maju ya, maju ke previousnya gitu, sehingga 4 akan ditinggalkan ya. Tidak perlu di delete, ini kita sudah punya garbage collection. Delete key tertentu ini, find the key and call it current. Oke. Misalkan ya key-nya di situ. Ya, di sini berbeda dengan single atau linear link list yang tidak double gitu ya. Kita lebih fleksibel menempatkan current ini. Kalau mau menghapus 2, current cukup di node 2. Nah, kemudian mengeset agar 2 ini dilepas gitu. Itu bisa banyak cara memang, tapi yang jelas cari cara yang lebih aman. Kita ikuti ini, misalkan set current pref itu current previous next, current previous itu currentnya ini, previous ini next. Nah, previous yang nextnya ini
disama dengankan current next. Jadi dibawa ke sini ya, current nextnya, current di sini ya, 2 ya. Kemudian set current next previous, current next previous, ini yang ini akan disama dengankan the current previous sini. Berarti ini menuju ke sini ya. Sehingga ada 2 ya, 2 yang di set gitu ya. Be sure to handle the case when either is null ya. Memang harus kita handle beberapa kemungkinan jika yang di sini nol atau yang di situ nol ya. Ya, nanti akan sama dengan delete first dan delete last gitu. Baik, seperti itu. Sekarang masih ada beberapa metode yang akan kita lihat. Display forward dulu ya. Display forward tentunya dengan menggunakan reference current ini to iterate through the elements, ini seperti biasa pada single linked list. Initially the first, kemudian dicetak, kemudian currentnya akan menuju current next, menuju tetangganya, stop jika nol gitu ya, seperti itu. Jadi ya, pertama di situ, kedua currentnya pindah di sini, cetak, pindah di sini lagi, cetak, dan seterusnya sampai nol. Itulah traversal forward atau mengunjungi dari depan ke belakang. Sekarang bagaimana yang backward, mengunjungi dari belakang ke depan? Ini juga sangat mudah dilakukan pada double linked list gitu ya. Sangat sulit, bahkan sangat-sangat sulit ya dilakukan pada single linked list gitu. Ya, kita gunakan current mulai dari last ini, kemudian kita iterasi through element dengan perintah current to current previous gitu ya. Kalau tadi menggunakan next, sekarang previous gitu ya. Kemudian stop jika nol dari sini. Contohnya di sini nanti kembali menjadi seperti ini, cetak 3, cetak 2, dan cetak 1 terakhir kayak gitu. Seperti itu, saya kira ini mudah dilakukan. Baik, saya kira itu sementara. Kita tinggal demo program yang sebenarnya nanti untuk single linked list, gitu, sorted list, dan double linked list. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.